Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam pembelajaran daring materi bahasa Indonesia kelas 8. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap tenang di rumah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang puisi lama. Ya, kita sudah memasuki bab baru, yaitu bab puisi. Untuk puisi sendiri kita bagi menjadi dua pertemuan anak-anak. Yang pertama kali ini kita akan membahas puisi lama. Baru pekan depan kita akan mempelajari puisi modern atau puisi baru. Sudah siap anak-anak? Tolong siapin buku tulis dan buku paket. Materi yang akan saya sampaikan tolong dicatat di buku tulis. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bermanfaat. Al-hadin ya hukuliyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, nabda dirosatana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi bahasa Indonesia kelas 8, puisi lama. Berdasarkan jenisnya anak-anak, puisi lama terbagi menjadi 9 kategori. Yang pertama atau A adalah mantra. Mantra itu aji-ajian itu tak Ustadz? Nah, tunggu dulu anak-anak, kita pelajari dulu. Sejatinya mantra itu adalah kata-kata indah anak-anak. Dan dia termasuk bagian dari puisi, bukan yang mistis yang kita sangka. Coba perhatikan. Mantra merupakan bentuk puisi yang paling tua. Mantra berhubungan dengan sikap religius manusia untuk memohon sesuatu kepada Tuhan. Oleh karena itu, diperlukan kata-kata pilihan yang berkekuatan gaib yang oleh penciptanya dipandang memperindah kontak dengan Tuhan. Nah, sejatinya mantra ini adalah doa, anak-anak. Nah, karena doa itu dipanjatkan kepada Sang Pencipta, orang-orang itu pada zaman dahulu memperindah kata-katanya supaya terlihat indah untuk berkomunikasi dengan Pencipta atau Tuhan itu supaya indah, seperti itu aja. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Seri Dangomala, Seri Dangomala. Hendak kirim anak 9 bulan, segala inang, segala pengasuh. Jangan beri sakit, jangan beri demam, jangan beri ngilu dan pening. Kecil menjadi besar, tua menjadi muda. Yang tak kejap diperkejap. Nah, ini contoh mantra. Ini doa anak-anak. Doa apa coba? Ya, sesuai dugaan kita. Ini doa seorang ibu yang sedang hamil 9 bulan. Dia meminta kepada Tuhannya untuk ketika melahirkan supaya tidak sakit, supaya lancar, dan seperti itu. Inilah mantra. Sambungannya, yang tak sama dipersama, yang tak hijau diperhijau, yang tak tinggi dipertinggi, hijau seperti air laut, tinggi seperti bukit Kap. Nah, ini ditulis oleh Skate. Ya. Jenis puisi yang kedua yaitu bidal. Bidal merupakan kata-kata kiasan dengan tujuan tertentu. Misalnya, sepasang subang dikiaskan kepada gadis yang masih suci. Nah, anak-anak, bidal ini sendiri yang B dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kita kasih nomor ya, 1, 2, 3 begitu. Kalau jenis puisi kita pakai huruf A, B, C, D, E dan seterusnya. Kalau jenisnya bidal ini kita kasih nomor 1 ya, supaya anak-anak tetap tertib nulisnya. Baik, macam-macam bidal sebagai berikut. 1. Pepatah adalah kiasan yang digunakan mematahkan pembicaraan orang lain.
Namanya saja pepatah ya, dipergunakan untuk mematahkan pembicaraan orang lain. Contoh, air beriak tanda tak dalam. Tahu kan artinya anak-anak? B, air jernih ikannya jinak. Nah, ini lawannya nih. Saya yakin anak-anak udah tahu artinya ya. Ini pepatah yang cukup populer. Nah, jenis bidal yang kedua yaitu ungkapan. Adalah kiasan yang sangat singkat, biasanya dinyatakan dengan sepatah atau dua patah kata. Contoh ungkapan, jangan mudah percaya dengan kabar angin. Ini kabar angin maksudnya anak-anak. B, contoh yang kedua, karena sikapnya yang rendah hati, Anita mempunyai banyak teman. Nah, gampang anak-anak. Contoh bidal yang ketiga yaitu perumpamaan. Adalah kiasan yang dipergunakan untuk perbandingan yang ditandai dengan kata-kata bagai, sebagai, seperti, bak, laksana. Bak itu apa? Bak itu artinya sama, seperti bagai. Nah, contoh, bagai menghasta kain sarung. Contoh kedua, seperti mendapat durian runtuh. Nah, saya rasa anak-anak udah tahu artinya ini ya. Mendapat apa? Mendapat durian runtuh itu mendapat keuntungan yang besar, mendapat rezeki yang banyak begitu. Nah, di sini dua contoh ini menggunakan kata bagai atau kata seperti ini. Kalau menggunakan ciri seperti ini berarti bidal yang jenis perumpamaan. Jenis bidal yang keempat yaitu tamsil. Adalah kiasan yang berima atau bersajak dan berirama. Ustaz, rima itu apa? Sajak itu apa? Irama itu apa? Coba kita perhatikan contoh. Diam ubi makin lama makin berisi. Nah, coba perhatikan anak-anak. Diam ubi, dia memiliki bunyi akhir i. Makin lama makin berisi, juga sama, memiliki bunyi akhir i. Sama-sama i di bunyi akhir inilah yang dinamakan rima atau sajak, sama. Kemudian tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, sama. Bersajak i atau bersajak kembar ya. Itu tadi jenis-jenis bidal. Masih ada jenis bidal yang kelima yaitu ibarat. Adalah kiasan yang dipergunakan untuk lambang suatu perbuatan. Contohnya, bagai bunga segar dipakai layu dibuang. Cara membaca yang benar ini juga pengaruh ya. Bagai bunga segar dipakai layu dibuang. Nah, contoh yang kedua, ibarat perahu takkan karam sebelah. Karam itu tenggelam anak-anak. Jenis bidal yang keenam yaitu pameo. Adalah kata-kata yang dipergunakan sebagai slogan untuk membangkitkan semangat. Masih ingat materi slogan anak-anak? Tepat sekali. Perhatikan contohnya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, slogan-slogan untuk membangkitkan semangat seperti ini adalah jenis bidal yang pameo. Baik, itu tadi jenis-jenis bidal. Sekarang kita masuk ke jenis puisi lama yang ketiga, C. A tadi mantra, B itu bidal, sekarang C, pantun. Pantun adalah puisi Indonesia asli. Siapa yang tidak tahu ya? Anak-anak pasti tahu. Dilihat dari bentuknya, pantun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terdiri atas 4 baris. 2 baris merupakan sampiran dan 2 baris merupakan isi. Jadi 2 baris yang atas itu adalah sampiran. Apa itu sampiran? Pembuka anak-anak. Pembuka. Dan 2 baris yang bawah merupakan
isi. 2. Bersajak ABAB. 3. Tiap baris terdiri atas 4-5 kata. 4. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Saya jelaskan dengan melihat contohnya anak-anak. Sebelum kita pelajari contoh, dilihat dari isinya, pantun terbagi menjadi 3, yaitu pantun anak-anak, pantun pemuda, dan pantun orang tua. Untuk pantun anak-anak ada pantun berduka cita atau pantun bersuka cita. Untuk pantun pemuda biasanya ada pantun nasib, pantun perkenalan, pantun kasih-kasihan, pantun perceraian, pantun beribah hati, pantun jenaka, dan lain-lain. Untuk pantun orang tua pastinya berisi pantun nasihat, pantun adat, dan pantun agama. Ini contoh pantun. Ini saya ambil contoh yang paling populer di telinga anak-anak. Anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Tuntut ilmu bersungguh-sungguh, jangan sampai ketinggalan. Coba perhatikan 2 baris pertama anak-anak yang paling atas. Anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Ini adalah sampiran atau pembuka. Maksudnya apa? Pembuka untuk mengantarkan isi. Isinya ada di 2 baris terakhir, baris ketiga dan keempat. Tuntut ilmu bersungguh-sungguh, jangan sampai ketinggalan. Ini adalah isi. Kemudian perhatikan bunyi vokal terakhir, bunyi akhir setiap baris. Anak ayam turun 10, bunyi akhirnya adalah Mati 1, tinggal 9, bunyi akhirnya adalah an. Itu ibarat A, an itu ibarat B. Jadi berima AB. Tuntut ilmu bersungguh-sungguh, kembali lagi ke 1. Bunyi akhirnya adalah Jangan sampai ketinggalan, bunyi akhirnya adalah an. Maka pantun ini memiliki rima ABAB. An, an. Itu bunyi akhirnya. Itu yang dimaksud berima ABAB. Selanjutnya jenis puisi lama yang keempat adalah pantun kilat dan karmina. Pantun kilat pada dasarnya sama dengan pantun, tetapi hanya terdiri atas 2 baris dan bersajak AA. Ini kayak pantunnya Jarjit, itu masih pantun kilat anak-anak. Baris pertama berisi sampiran dan baris kedua berisi isi. Contoh, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Dahulu parang, sekarang besi. Dahulu sayang, sekarang benci. Wah, ini anak-anak muda ini seneng nih pantun-pantun kayak gini. Ini namanya pantun kilat. Nah, jenis puisi lama yang selanjutnya, yang kelima adalah seloka. Seloka adalah pantun berkait atau pantun berantai. Cirinya seperti ini, anak-anak. Kalimat kedua dan keempat pada bait pertama menjadi baris pertama dan ketiga pada bait kedua. Dan demikian seterusnya. Saya ulang anak-anak. Jadi kalimat kedua atau baris kedua dan keempat pada bait pertama menjadi baris pertama dan ketiga pada bait kedua nanti. Jadi diulang anak-anak. Namanya aja pantun berkait atau pantun berantai. Dia diulangin. Ciri yang kedua, isi, sajak, dan irama sama dengan pantun. Sama kayak ciri-ciri pantun yang tadi anak-anak. Kita lihat contohnya. Jalan-jalan sepanjang jalan, singgah menyinggah di pagar orang, pura-pura mencari ayam, ekor mata di anak orang. Singgah menyinggah di pagar orang, enak bicara sambil berjalan. Ekor mata di anak orang, bisa untung mendapat kenalan. Nah, yang warna hitam ini bait pertama. Yang warna pink ini bait kedua. Perhatikan, ada kalimat yang diulang kan? Ada, yaitu
baris kedua di bait pertama. Singgah menyinggah di pagar orang, menjadi baris pertama di bait kedua, menjadi sampiran, menjadi pembuka, gitu ya. Terus ekor mata di anak orang, ini baris keempat menjadi baris ketiga di bait kedua. Begitu seterusnya anak-anak. Misalkan ada bait ketiga dan keempat, begitu seterusnya. Jenis puisi selanjutnya yaitu talibun. Talibun pada dasarnya sama dengan pantun anak-anak. Namun talibun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terdiri atas 6 atau 8 atau 10 baris, lebih banyak dari pantun. Ini tiap baitnya terdiri dari 6, 8 atau 10 baris. Sebagian baris berupa gambaran alam, sedangkan bagian baris terakhir merupakan isi yang sebenarnya. Kemudian bersajak ABC ABC, ABCD ABCD, ABCDE ABCDE, tergantung berapa banyak jumlah baris dalam satu baitnya. Kalau 3 ya ABC, ABC ABC maksudnya. Kalau 8 ABCD ABCD, dan begitu seterusnya. Contohnya ini yang 6 baris. Kalau anak pergi ke pekan, yuk beli belanak pun beli. Ikan panjang beli dahulu, kalau anak pergi berjalan. Ibu cari sanak pun cari, induk semang cari dahulu. Nah, ini jenis-jenis puisi-puisi lama. Bahasanya sangat dalam begitu. Cukup sulit untuk anak-anak modern sekarang untuk memahaminya. Namun anak-anak, kalau kita sudah terjun ke dalamnya, ini ternyata mudah. Kata-katanya itu memang populer pada zaman dahulu. Seperti itu. Jenis puisi yang selanjutnya yaitu syair. Syair berasal dari bahasa Arab syu'ur atau syi'run, yang berarti perasaan. Ciri-ciri syair, satu bait terdiri atas 4 baris yang merupakan isi semua, tidak ada sampiran. Itu bedanya dengan pantun ya anak-anak. Kalau syair merupakan isi semua, tidak ada pembukanya, tidak ada sampirannya. Kemudian tiap baris terdiri atas 4-5 kata. Tiap baris terdiri atas 8-10 suku kata. Kemudian bersajak A. Sajaknya sama anak-anak. Contoh syair. Berhentilah kisah Raja Hindustan, tersebutlah pula satu perkataan. Abdul Hamid Shah Paduka Sultan, duduklah baginda bersuka-sukaan. Perhatikan sajak atau bunyi akhirnya anak-anak. Hindustan, perkataan, sultan, suka-sukaan, ya kan? An semua. Ini sajak A. Dan jenis puisi lama yang terakhir pada pelajaran hari ini adalah gurindam. Ciri-ciri gurindam terdiri atas 2 baris. Baris pertama merupakan perbuatan dan baris kedua merupakan akibatnya. Bersajak A. Contohnya ini. Kalau terpelihara mata, kuranglah cita-cita. Baris pertama merupakan perbuatan. Kalau terpelihara mata, kemudian baris kedua menjadi akibat. Kalau terpelihara mata, kuranglah cita-cita. Maksudnya apa ini? Memelihara mata kok kurang cita-cita? Ini maksudnya jarang membaca, jarang menggunakan mata untuk belajar. Maka nanti akibatnya adalah kuranglah cita-cita. Cita-citanya semakin tidak punya cita-cita kalau orang yang tidak belajar anak-anak. Beda dengan kita yang kita sudah belajar, kita tahu wawasan, kita tahu ini dan itu, pasti cita-cita kita semakin tinggi. Semakin tinggi ilmu kita, cita-citanya pasti semakin tinggi pula anak-anak. Begitu pembelajaran puisi lama pada kesempatan kali ini. Pada akhirnya mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat anak-anak.
Yang ketinggalan bisa diulangin, bisa di-pause dulu dan dicatat. Intinya anak-anak, ini pelajaran memang kita percepat karena di masa pandemi ini serba daring, memang serba susah anak-anak. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Oh ya, nanti persiapan ujian akhir semester, penilaian akhir semester kita laksanakan di bulan Desember awal anak-anak. Jadi benar-benar fokus untuk belajar. Baik anak-anak, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan belajar puisi modern di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nakhtatim liqa'ana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.